Selama kita masih manusia, kita pasti punya masalah. Di sini ada yang nggak punya masalah? Biasanya nggak punya masalah, ya itu masalahnya. Ya. Pasti kita punya masalah. Pasti kita punya keinginan. Selama kita masih manusia, dan ini hal yang wajar. Dan biasanya kalau coba kita bedah gitu ya, itu masalahnya nggak jauh-jauh kok. Ada yang mungkin masalahnya urusan finansial, ya. Dan ya terlebih kondisi PPKM darurat seperti ini, nggak mudah bagi sebagian orang. Makanya sebisa mungkin kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang meringankan urusan orang, mudahin urusan orang. Ya nih Pak Ari ini nulis di kolom chat nih, hutang gitu ya. Dan turunan-turunannya. Ada yang mungkin masalah finansial, nggak ada masalah mas, alhamdulillah. Allah kasih masalah kesehatan, masalah fisik. Ya, ada yang masalah fisik nggak masalah apa, oke-oke aja. Masalahnya kadang-kadang Allah kasih dalam dimensi relation, hubungan dengan pasangan, dengan anak. Ya itulah hidup kawan-kawan. Ada yang mungkin masalahnya masalah emosi. Ya. Dan ada juga yang semuanya oke-oke aja tapi kok hidupnya kerasa hampa gitu ya. Kerasa hampa. Nah, itu masalah spiritual. Kosong, emptiness, neurosis noogenik. Nah, ternyata di kolom chat banyak juga yang nulis masalah jodoh ini. Ya, ini mudah-mudahan jadi malam yang mustajab ya. Kita doain yang belum dapat jodoh, semoga segera Allah karuniakan jodoh terbaik. Amin. Masalah keturunan, setiap kita pasti punya masalah dan sebenarnya Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita betul menyikapinya, kalau kita tepat sudut pandang dalam memandang masalah ini, itu malah jadi pintu yang bikin kita makin dekat loh sama Allah. Ya kadang-kadang Allah ngasih kita masalah itu kan karena Allah kangen, karena Allah kepengen nyolek hambanya. Nanti kita bahas. Ya. Dan pertolongan Allah itu nyata. Ada banyak sekali kisah-kisah keajaiban yang secara nyata saya juga jadi saksinya. Ya, ini beberapa saya kumpulin testimonials dari para alumni setelah dia berusaha memantaskan diri sebagai seorang hamba, mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di PPA gitu ya. Nah, ini testimoni yang sudah 9 tahun menikah, belum juga Allah karuniakan keturunan. Ya, setelah ikut kelas PPA sama Mas Randy waktu itu, dia tulis tuh di proposal cintanya. Dia minta sama Allah pengen banget ya. Allah karuniakan keturunan gitu ya. Dan ini testimoninya nih, saya screenshot di WA. Ternyata Allah kunkan. Gak ada yang gak mungkin buat Allah. Kalau kita mau jalanin prosesnya, kalau kita tahu kunci-kuncinya gitu ya. Dan Allah kasih kunci-kunci dalam Quran kok. Wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kisah-kisah itu, dari kisah-kisah dalam Quran itu Allah ngasih banyak banget kunci sebenarnya. Kisah Nabi Zakaria yang juga sampai usia tua gitu ya, belum juga Allah karuniakan keturunan. Tapi doanya sangat indah. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah, aku gak pernah kecewa setiap kali berdoa kepadamu. Padahal puluhan tahun. Sampai ubanan gitu ya. Rambutnya, lemah badannya. Tapi gak pernah putus asa dalam berdoa. Ada begitu banyak kisah-kisah keajaiban. Belum lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebenarnya apa-apa yang kita sampaikan di kelas PPA itu coba merangkum jejak-jejak itu. Makanya kan pola pertolongan Allah. Kita berusaha merangkum inspirasi, ibroh, pelajaran dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama, sampai kisah-kisah yang dekat dengan keseharian kita. Itu ada min ayatillah. Ada pesan cintanya Allah yang harus kita tangkap gitu. Ada hikmah. Ya. Apalagi ada, nah ini juga testimoni yang Masya Allah ya, keajaiban. Bisa umroh gratis, haji gratis, ya dapat mobil dari jalan yang tidak diduga. Padahal kan sebenarnya polanya jelas ya, apa namanya,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya kalau kita mau dekat sama Allah, Allah kasih makhrajan, jalan keluar, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang gak kita duga gitu. Min haitsu la yahtasib itu betul-betul nggak kepikir sama kita. Kalau kita masih bisa mikir, kayaknya mas dari sana kemungkinannya ini. Itu belum min haitsu la yahtasib. Kalau kata guru saya, yang namanya min haitsu la yahtasib itu kita nggak kepikir sama sekali. Tiba-tiba Allah kasih jalannya. Ya. Kalau kita mau belajar betul, kita mau ngaji betul, nanya sama guru, itu banyak sekali inspirasi yang bisa kita gali dari kisah-kisah di sekitar kita, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama gitu ya. Dan di PPA berusaha menyederhanakan aja sebenarnya, memudahkan agar kita lebih mudah memahami. Apalagi nih kisah tentang nah ini ada yang punya hutang 1 M, ya, setahun tersiksa, sedikit demi sedikit mempraktekkan PPA, kemudian akhirnya Allah berikan jalan setelah kami betul-betul pasrah. Masya Allah.